Itulah perjalanan hidup di tahun ini. Ku temui kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku. Tuhan, dengan beban salibmu yang ku pikul, berat di pundakku. Tuhan, ku tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi. Aku letih Tuhan. Apakah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang membimbing, berat di pundakku. Selamat pagi bagi kita semua anak-anak Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sudah menghantarkan kami sepanjang satu malam dalam istirahat kami, hingga Tuhan membangunkan kami pada pagi hari ini. Kami akan melalui hari ini Bapa, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Karena itu, biarlah Engkau yang berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 35 ayat yang ke-14, inilah yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit, demikian aku berlaku seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cukup menarik teks kita pada pagi hari ini, bagaimana cara pemazmur menunjukkan sikap solider atau solidaritasnya atau rasa empatinya kepada orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, bahkan sakit. Ia menganggap bahwa orang-orang tersebut sebagai teman, bahkan saudaranya yang dalam kesusahan. Mereka itu adalah orang yang harus dibantu, ditolong, diperhatikan, sehingga ia ingin menolong orang-orang yang susah. Inilah sikap pemazmur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belakangan ini kita menyaksikan bagaimana nilai-nilai kebaikan atau rasa persaudaraan di tengah-tengah kita sudah semakin langka. Dan itu karena pengaruh gaya hidup atau budaya dunia ini, di mana kita tahu pada saat sekarang ini gaya hidup masyarakat modern yang sangat individualistis, egois, hedonisme, bahkan materialisme, sehingga perbuatan-perbuatan kasih sudah semakin langka dan kasih manusia terhadap sesama manusia sudah semakin menipis. Apalagi ketika kita melihat orang dalam kesusahan atau mengalami penderitaan, manusia menutup mata bagi saudaranya. Dan itu sering sekali kita lihat, sama seperti kata orang Karo, bagi sinatap embang, ya, hanya melihat orang dalam kesusahan lalu mengatakan kasihan, tapi pergi tanpa melakukan perbuatan atau memberikan pertolongan.
Untuk itulah kita belajar pada pagi hari ini dari Permazmur, bagaimana ia menunjukkan suatu sikap solidaritas bagi orang yang dalam pergumulan, bagi orang yang dalam kesusahan, bahkan ia menganggap mereka itu adalah sebagai saudaranya. Permazmur menunjukkan rasa empatinya. Apa yang dilakukan oleh Permazmur, kiranya ini menjadi motivasi bagi kita untuk semakin hidup peduli dan menolong orang. Dan kita harus berbuat bagi sesama kita. Ya, dulu ada kisah tentang dua orang bersaudara. Saat itu satu yang berkata, apa yang kulakukan bagi saudaraku atau bagi abangku? Dan pada malam yang sama juga, abangnya juga berkata, apa yang kulakukan bagi adikku? Dan mereka mengatakan, tidak ada uang, tidak ada yang bisa saya buat untuk abangku. Dan juga adiknya, tidak ada yang bisa saya berikan harta bagi adikku. Tetapi pada waktu itu mereka musim panen, lalu mereka membawa hasil panen mereka kepada masing-masing saudaranya. Dan suatu ketika mereka bertemu di tengah jalan sambil membawa hasil panen. Dan mereka berpelukan dan melihat bagaimana cinta kasih di antara mereka bersaudara. Dan pertemuan itu tentu saja menjadi kesaksian bagi mereka bagaimana cara saling mengasihi terhadap saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kita juga belajar dari kisah orang yang bersaudara ini, supaya kita juga boleh melakukan atau menolong sesama saudara kita dengan apa yang ada pada kita, sehingga hidup kita juga boleh menjadi kesaksian. Apa yang kubuat bagi saudaraku, apa yang kulakukan bagi teman-temanku yang dalam pergumulan. Dan ini juga mengingatkan kita sebagaimana Yesus dalam Matius 25 mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Marilah kita meneladani juga sikap Yesus yang peduli terhadap orang yang miskin, yang sakit, yang lapar, yang haus, dan mungkin itu juga ada di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita sehingga melalui hidup kita juga boleh menolong, membantu orang yang kesusahan di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari ini untuk peduli bagi orang-orang yang dalam kesusahan, terutama sesama kami manusia. Kami berdoa untuk perkembangan Injil di daerah Kalimantan. Tuhan memberkati sehingga gereja-Mu juga semakin bertumbuh, dan juga jemaat-Mu di wilayah Kalimantan. Tuhan berkati mereka semuanya. Berkati usaha pekerjaan mereka sepanjang hari ini, terutama kuatkan, mampukan mereka untuk boleh juga menjadi saksi-Mu. Demikian juga kami semua yang mendengarkan saat teduh pagi ini. Tuhan berkati kami, beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, beri kami pertolongan-Mu, terlebih sukacita untuk sepanjang hari ini. Peliharakanlah hidup kami Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya.